Kasus lawas yang melibatkan Hotman Paris Hutapea sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait konten pornografi pada tahun 2019 kembali mencuat ke permukaan. Isu tersebut kembali diangkat oleh musuh lamanya Andar Situmorang yang kini menunjuk Togar Situmorang sebagai pengacaranya. Lantas seperti apa tanggapan pedas Hotman Paris Hutapea terkait kemunculan berbagai seteru selain Rasman Arif Nasution dan Alvin Lim yang belakangan ini pun semakin memanas. Di tengah perseteruannya dengan sejumlah pihak, Hotman pun juga angkat bicara terkait perilaku Alvin Lim dalam kasus donasi Agus. Lalu, seperti apa pula reaksi Hotman Paris melihat langkah Alvin Lim yang diduga menyebarkan video Novi saat berada di sebuah klub malam? Bagaimana pula penjelasan Gary Julian sebagai sahabat Novi terkait asal-usul video yang disebarkan oleh Alvin Lim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Hotman Paris dengan Andar Situmorang belakangan ini kembali menjadi sorotan. Andar bahkan kini menunjuk Togar Situmorang sebagai kuasa hukumnya atas laporan terhadap Hotman Paris dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait konten pornografi pada tahun 2019. Mendengar hal tersebut, Hotman pun memberikan jawaban tegas melalui media sosialnya. Menurutnya, tuduhan terkait kasus konten pornografi sudah di SP3 dan penyelidikannya telah dihentikan oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2019. Hotman Paris pun menjelaskan bahwa sekarang sudah ada 3 pengacara mantan napi yang iri dan tidak bisa hidup tenang melihat dirinya yang selalu bekerja keras serta memiliki mobil-mobil mewah dan juga villa mewah di Bali. Ia pun juga menyebut mereka tidak tahu malu dan tidak sebanding dengan dirinya, bahkan selalu berusaha mencari-cari kesalahan dirinya. Saya dari Law Firm Dr. Togar Situmorang, kita telah mendapatkan kuasa dari Bapak Andar Situmorang, di mana kuasa kita terima itu terkait adanya laporan dari Bapak Andar Situmorang kepada seseorang yang diduga itu menggunakan akun ataupun melalui media elektronik yang di situ tertulis IG tersebut ya, itu adalah IG dari seorang pengacara hebat, pengacara kaya raya, pengacara terkenal, dan pengacara sukses, baik di bidang entertain ataupun di bidang hukum lainnya. Nah, pengacara ini selalu tampil flamboyan, menggunakan katanya jas-jas mewah, dengan menggunakan katanya sepatu-sepatu mewah, dengan ada bling-bling. Dan advokat ini yang dikatakan sebagai advokat senior yang menyatakan bahwa dirinya adalah advokat berpengalaman dan sudah mempunyai jam terbang. Nah, ini jam terbang, jamnya berarti bisa terbang ya. Itu sudah hampir puluhan tahun, yaitu 30 tahun. Mungkin netizen sudah bisa tahu, tapi kita hanya menyebutkan inisial HPH. Kelakuan pengacara mantan narapidana. Hari ini tanggal 31 Desember 2024 di Villa Hotman di Bali. Tiba-tiba
saya melihat di medsos katanya ada oknum pengacara menunjuk pengacara di Bali untuk melanjutkan kasus laporan video porno yang dituduhkan ke Hotman Paris. Namun menurut Togar Situmorang, laporan atas kliennya telah dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 19 Desember 2019 terkait satu perkara pidana tentang kejahatan konten pornografi di akun media sosial Hotman Paris. Dugaan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 hingga 28 Agustus 2019 di sebuah mal di daerah Jakarta Selatan. Togar pun sangat menyayangkan laporan kliennya yang tidak ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Ia pun berencana untuk melaporkan hal ini ke pihak Propam agar laporan kliennya segera diproses. Menurutnya, setiap laporan yang masuk ke pihak kepolisian wajib untuk ditindaklanjuti. Yang kita sangat sayangkan itu telah dilaporkan oleh klien kami, yaitu Bapak Andar M. Situmorang, kepada pihak Bareskrim itu tertanggal 19 September 2019. Nah, di mana dalam laporan ini klien kami yaitu Andar Situmorang menyatakan bahwa ada satu perkara pidana terkait kejahatan tentang pornografi garis miring prostitusi melalui media elektronik garis miring media sosial. Di sini sudah resmi diterima tanggal 19 September 2019. Namun yang kita sangat sayangkan dan menjadi suatu pertanyaan besar, laporan resmi yang telah dilayangkan oleh satu warga negara, yaitu Bapak Andar Situmorang sebagai klien kami, itu tidak ditindaklanjuti. Sehingga Bapak Andar itu telah memberikan kuasa kepada kami untuk menindaklanjuti kasus ini. Sehingga kami akan melangkah untuk segera koordinasi dengan pihak Propam, di mana kita tahu setiap laporan yang masuk ke pihak kepolisian diharapkan itu wajib ditindaklanjuti. Artinya sebagai warga negara yang baik telah mengikuti aturan hukum yang berlaku dan telah membuat laporan, namun pelapor sampai saat sekarang belum kunjung ada panggilan dari pihak penyidik ataupun yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan dari Andar Situmorang. Penanganan ini sangat lambat. Bisa dibayangkan 2019 ke 2024 dan akhir Desember. Nah, kita berharap polisi dalam hal ini betul-betul bekerja secara presisi, yaitu profesional, dan kita berharap juga adanya persamaan hak. Siapapun pelapor, siapapun terlapor, pihak polisi wajib memeriksa daripada satu laporan yang telah dimasukkan oleh pihak pelapor, yaitu Bapak Andar Situmorang. Jadi sekarang ada 3 mantan napi yang terus iri gua. Satu mantan napi yang katanya dulu membayar cewek dengan KTP. Satu lagi yang kedua mantan napi yang divonis pengadilan membantu memalsukan 4 KTP. Ya, yang terakhir mantan napi yang ketiga yang juga bekerja sebagai pengacara. 3 mantan napi, bayangkan coba, yang tiap hari nggak bisa tidur tenang melihat kesuksesan Hotman Paris. Halo mantan napi yang mau melanjutkan laporan polisi, malulah kau nggak bisa apa-apa mengganggu, kau tidak akan bisa mengalahkan Hotman Paris. Kau dasar, kau pulang kampung kau sana pakai pengacara dari Bali melanjutkan laporan polisi. Tak hanya dengan Andar Situmorang saja, Hotman Paris Hutapea juga tengah berseteru dengan Alvin Lim.
Alvin pun menjawab tegas tantangan untuk saling buka aset untuk melihat siapa yang lebih kaya. Ia pun juga mengatakan bahwa dirinya lebih kaya dibanding Hotman. Alvin menuding Hotman hanya memperkaya diri, sementara dia selalu berbagi dengan banyak orang yang membutuhkan. Secara belak-belakan, Alvin pun berjanji jika ia berhasil mendapatkan uang 150 miliar dari hasil kerja kerasnya, maka 100 miliarnya akan dibagikan kepada masyarakat. Alvin pun juga mengatakan bahwa sosok Hotman yang masih kerja keras siang dan malam, bahkan berjualan parfum, belumlah terlalu kaya. Dia ini kan awalnya yang nilik-nilik itu dia. Kalau Anda lihat dulu tuh dari awal pertama kali dia mulai berbicara ketika anak saya ngajakin Kapolri berdebat di situ. Ngajakin Kapolri berdebat, terus dia jelek-jelekin saya di situ dan dia menonjolkan bagaimana kayanya dia dengan cincinnya dia begini-begini kan. Cincin saya berapa miliar, cincin saya berapa miliar. Kita gerah yang lihat seperti itu ya. Terus makanya saya bilang kalau Hotman itu ngumpulin cincin buat dia pakai. Kalau saya beliin rumah untuk istri saya, bukannya saya mau pamer saya punya 30 miliar, enggak. Maksudnya nih loh, kalau Alvin punya duit, Alvin kasihnya ke istri sama ke anak loh, gitu loh. Dan kalau dia nantangin saya buka-buka aset, kalau menurut saya itu sesuatu yang melawan hukum. Kita ada yang namanya undang-undang kerahasiaan keuangan, ya. Kalau dia merasa diri kaya dan dia lebih kaya dari saya, ya udah. Saya merasa diri saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Satu hal aja, Mbak, ya. Dia itu katanya kaya, tapi berapa banyak dia memberikan untuk orang miskin? Jangankan untuk orang miskin, untuk selingkuhannya aja si Meriam Bellina tuh nggak pernah dikasih apa-apa sama dia. Ya coba ditanya, berlian pernah nggak ngasih? Ya, perhiasan pernah nggak ngasih ke Meriam Bellina? Mobil pernah nggak ngasih? Ya, itu cem-cemannya loh, ya, aja kagak dikasih, pelit di situ. Ya berarti kan dia untuk diri dia sendiri aja nggak cukup. Terus gimana? Sedangkan saya, Anda lihat di medsos saya, ya hampir tiap minggu, hampir tiap bulan saya selalu memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan. Nanti dari Indosuria kalau saya dapat 150 miliar, 100 miliar akan saya berikan ke masyarakat. Saya udah bikin surat komitmen di situ. Ya, jadi saya merasa saya kaya. Kenapa? Karena saya udah nggak butuh duit lagi. Itulah di saat orang tuh merasa kaya. Selain Andar Situmorang dan juga Alvin Lim, Rasman Arif Nasution juga menjadi salah satu advokat yang bersitegang dengan Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya, keduanya pun memang sempat berseteru selama bertahun-tahun. Rasman bahkan menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman dan kini masih berproses. Dengan tegas, Rasman pun mengungkapkan bahwa dirinya ingin memberantas Hotman Paris karena kesombongannya. Menurut Rasman, di Indonesia hanya 2 orang yang dia kenal, yaitu Hotman Paris dan Nikita Mirzani yang harus diberanguskan. Karena menurut Rasman, mereka diduga seperti sosok yang paling berlaga, paling super di Indonesia. Orang ini, saya udah bilang di Indonesia ini yang saya lihat 2 ini. Inisial seorang pengacara HP dengan NM, ini masih diberangus. Tindakannya kan ini agak lain kalau bahasa Medan. Diduga suka merasa paling super di Indonesia. Nggak ada. Hukum harus tegak lurus. Saya dukung pernyataan Presiden Prabowo. Jangankan orang-orang seperti ini, koruptor saya dia peringati. Tidak beres, saya cari harta kalian. Hukum harus tegak lurus. Di tengah perseteruannya dengan sejumlah pihak, Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait perilaku Alvin Lim dalam kasus donasi Agus. Lalu seperti apa reaksi Hotman melihat langkah Alvin yang diduga menyebarkan video Pratiwi Novianti di sebuah klub malam? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Nyatanya, meski kini mendapat serangan bertubi-tubi dari para seterunya, Hotman Paris mengaku tidak ambil pusing.
Begitu pula dengan Alvin Lim yang belakangan ini semakin gencar mengutarakan berbagai tudingan terhadapnya. Seperti diketahui, keduanya pun kembali bersih tegang setelah Hotman memberikan tanggapan terkait sikap Alvin Lim dalam kasus donasi Agus dan Novi. Ia pun diduga menyebarkan video pribadi Novi saat datang ke sebuah klub malam dengan berbagai tudingan miring. Menurut Hotman, apa yang dilakukan oleh Novi sangatlah sah karena banyak konglomerat bahkan selebriti dunia juga datang ke klub malam hanya untuk sekedar mencari hiburan di tengah penatnya kesibukan. Pesan buat Natal hari ini gimana? Pesan buat Natal hari ini. Yang keluarga itu bagi saya nih. Malam itu kan hiburan. Ya. Tapi kata dia tempat maksiat. Orang-orang top dunia, konglomerat dunia, semua juga ke klub malam. Ya kan, itu apa? Jadi orang-orang yang iri memang yang tidak mampu ya begitulah. Sama udah saya bilang sebelumnya, laporan sampah nggak akan jalan. Pelecehan seksual apa? Lu bagaimana sama orang di ngomongin ditanya doang, lu merasa dilecehkan. Orang tiap malam ke nightclub kok kata si Pak Pablo. Ya kan 3-4 kali seminggu ke sana. Terus lu deket-deket sama suami orang. Yang kayak begitu masa dilecehkan seksual, Mas? Ya kan, saya baru sweet atau apa dia nggak suka, dia bisa langsung gampar itu orang kayak begitu. Silakan jalanin. Dia nanti akan capek 2 bulan, 3 bulan bikin LP, habis itu SP3, ujung-ujungnya apa? Ujungnya kena laporan balik. Dan saya laporannya simpel, keterangan saksi saya sama saksi lain sama bukti surat SP3-nya dia. Ketika SP3 kan saya dikirimin. Nah itu jadi alat bukti untuk laporan palsu. Lebih lanjut, Hotman pun juga menjelaskan tidak selamanya yang berhubungan dengan klub malam memiliki konotasi negatif. Buktinya, sebagai pemilik 62 klub di seluruh Indonesia, Hotman pun harus sering berada di sana untuk urusan bisnis. Yang sontak saja membuat pengacara kondang itu pun menyentil Alvin hanyalah iri. Bahkan tidak selevel dengan dirinya karena mengkerdilkan konotasi klub malam ke dalam hal-hal yang berbau negatif. Apalagi faktanya, dalam video yang menggegerkan publik tersebut, Novi memang tidak terlihat melakukan hal terlarang yang melanggar hukum. Melainkan hanya duduk dengan penuh senyum di tengah hingar-bingar suasana klub malam. Tapi kan ya, jadi clubbing itu adalah hiburan, ya. Orang clubbing itu kan adalah hiburan. Ya. Tapi kan dia menggiring opini seolah jadi kalau orang-orang yang memang hidupnya pas-pasan ya, dia selalu ngomong-ngomong gitulah. Nah, ya. Jadi udahlah, jadi saya bilang sama dia, udah lu cari duit dulu lah biar bisa saingin Hotman bilang. Kita punya 62 klub seluruh Indonesia. 62 klub, ya. Makanya banyak orang iri. Kita yang punya Atlas. Ada akun penyanyi top dunia, dia itu paling top di dunia. Rencana di 2025 ya, akan ada malam tahun baru saya akan ada di Atlas akun. 2025 ada resolusi tiketnya cuma 5 juta. Tanya dulu si Alvin ini punya duit nggak ke sana. Bagaimana pula penjelasan Gary Julian sebagai sahabat Novi terkait asal-usul video yang disebarkan oleh Alvin Lim? Benarkah hal itu pun dilakukan untuk menjatuhkan Novi? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Semakin keruhnya konflik antara Alvin Lim dengan Novi menuai sorotan dari banyak pihak. Apalagi Alvin sampai menyebarkan video yang diduga untuk menjatuhkan Novi. Sebagai salah satu sosok yang paling dekat dengan Novi, Gary Julian pun angkat bicara. Menurutnya, asal-usul video tersebut masih menjadi pertanyaan besar. Karena selama ini tidak beredar luas di media sosial. Ia pun juga heran dengan perkataan Alvin terkait ejekan malaikat tidak bersayap. Karena Novi pun sama sekali tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai malaikat atas nama kegiatan sosial. Gary pun juga menyarankan kepada Alvin untuk menyudahi berbagai narasi yang seolah diciptakan untuk menjatuhkan Novi. Di situ kalau saya lihat ya,
itu kan Teteh juga masih pakai baju sopan gitu ya. Ya nggak ada ininya sih, nggak ada masalahnya dari sisi estetika. Cuman yang mungkin yang jadi bertanya-tanya itu beliau ini dapat dari mana gitu kan, karena itu kan kategorinya foto atau video yang belum pernah beredar ya di sosmed gitu. Jadi mungkin apakah mungkin masih jadi satu data pribadi atau seperti apa, itu yang kita masih bertanya-tanya. Mungkin nanti tim PH-nya Teteh mungkin dari Setara ya yang akan mungkin menindaklanjuti. Ya, itu kemudian hati-hati lagi, beliau ini kan seolah-olah mendiskreditkan satu pusat hiburan malam, yang dimana pusat hiburan malam itu kan juga sudah sesuai perizinan gitu kan. Kalau kemudian didiskreditkan lagi setiap pengunjung yang masuk ke pusat hiburan malam itu mendapatkan pelecehan, nanti akan menyenggol lagi komunitas pengusaha bisnis hiburan malam kan gitu. Jadi sudahi narasi-narasi seperti itu, fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Yang nyebut diri sebagai malaikat juga kan siapa gitu kan ya. Jadi kita juga bingung tuh siapa ya. Kayaknya kita cek-cek juga, Teteh sendiri nggak pernah menyebut dirinya sebagai malaikat gitu kan. Tapi kalau komentar netizen mungkin ya gitu, di kolom-kolom komentar sebagai pendukung, fanbase dan lain-lain, itu banyak saya perhatikan menyebutkan satu istilah Teteh sebagai malaikat tak bersayap gitu ya. Bukan Teteh sendiri yang ngomong seperti itu. Kegiatan sosial ini tidak juga bisa dikait-kaitkan dengan individu kan gitu. Individu sebagai korban ya itu urusan lain gitu kan. Jadi beliau ini kalau menurutku lagi bermain kosakata aja gitu. Tapi yang apa ya, poin pentingnya yang saya lihat dari video itu ya Mas ya, itu kan beliau kondisi lagi sakit, lagi di rumah sakit, sudahlah gitu kan, jalanin aja proses pengobatannya dengan baik-baik, jangan lagi seperti itu gitu kan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.